Shalom anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Salam jumpa kembali bersama Miss Debbie di sini di channel Petualangan Penuh Warna. Kali ini Miss Debbie mau mengajak anak-anak berpetualang menelusuri bagaimana terjadinya banjir. Ya, benar sekali, banjir. Mungkin ada anak-anak yang sudah pernah melihat banjir, baik langsung atau mungkin melihatnya di televisi, atau mungkin rumahnya pernah kebanjiran juga. Lalu, mengapa bisa terjadi banjir? Mari kita berpetualang mencari tahu bagaimana bisa terjadi banjir. Banjir bisa terjadi jika hujan turun terus-menerus, sehingga air bisa menumpuk atau tergenang di mana-mana. Hujan turun terus-menerus, sehingga air bisa. Berikutnya, banjir juga bisa terjadi karena kebiasaan kita manusia yang suka membuang sampah di mana-mana. Tidak dibuang di tempat sampah, tapi dibuang di selokan di depan rumah, dibuang di sungai, dibuang di laut, dibuang di sembarang tempat. Jadinya ketika hujan turun, turun setiap hari, misalnya airnya banyak, kadang-kadang tidak bisa mengalir di tempat yang seharusnya karena tersumbat dengan sampah-sampah, maka bisa menjadi penyebab terjadinya banjir. Satu lagi anak-anak hebat yang tidak kalah penting menjadi penyebab terjadinya banjir adalah ada orang-orang yang jahat ya, yang tidak menyayangi lingkungan. Mereka menebang pohon sembarangan, di hutan-hutan itu dipotong, dibakar pohon-pohonnya, sehingga tidak ada lagi akar-akar tanaman yang bisa menahan air hujan. Kalau hujannya turun dengan sangat banyak, dengan lama, misalnya beberapa hari hujan turun lebat begitu, kalau tidak ada tanaman, karena akar-akar tanaman itu akan menampung air-air hujan. Nah, kalau hutannya gundul, pohon-pohonnya dipotong semua seperti ini, dibakar gitu ya. Kalau hujan turun jadinya airnya berlimpah, maka menjadi banjir. Terus gimana, Miss? Kalau banjir seperti ini, kita rugi nggak? Nah, itu dia anak-anak. Tentu saja ada kerugian yang terjadi untuk kita, yang kita semua pasti alami kalau terjadi banjir. Yuk kita lihat apa aja. Yang pertama, banjir membawa kerugian yang besar untuk manusia. Rumah yang kebanjiran, barang-barang yang ada di rumah bisa rusak atau hilang terbawa banjir, atau juga banjir yang melewati segala sesuatu kan rusak. Jadi bisa aja orang juga bisa tenggelam, ada yang meninggal, hilang di bawah banjir, binatang-binatang juga bisa hanyut terbawa banjir, dan banyak hal yang dilewati oleh banjir pasti akan rusak. Nah, coba anak-anak perhatikan, semua tempat tinggal yang terendam oleh banjir ya, airnya itu kan semuanya berwarna coklat. Nah, kalau terjadi banjir, orang-orang akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk mandi, air bersih untuk minum, air bersih untuk mencuci, itu sulit didapati karena banjir tadi. Nah, karena kesulitan air bersih tadi, orang-orang yang menjadi korban banjir juga bisa mengalami sakit pada kulit. Jadi bisa gatal-gatal, kulitnya jadi merah-merah, digaruk terus akhirnya menjadi luka. Jadi bisa menimbulkan penyakit kalau terjadi banjir. Para petani juga dirugikan karena perkebunan, yang tanaman yang sudah ditanam bisa terendam air banjir, akhirnya rusak dan tidak bisa dipanen, tidak bisa panen sayur, tidak bisa panen padi yang nantinya jadi beras, akhirnya bisa kesulitan makanan karena sayur-sayur gagal panen, gak bisa dipanen karena rusak terendam banjir. Jadi
merugikan juga untuk para petani. Akibatnya kita juga bisa tidak mendapatkan makanan yang baik, sayuran yang baik, karena rusak akibat banjir. Nah, sekarang Miss Dewi ingin bertanya, apakah anak-anak senang jika mengalami kebanjiran? Oh, oke, baiklah. Tidak ya, semua tidak ingin mengalami kebanjiran. Nah, jika tidak ingin mengalami kebanjiran atau rumah kita kebanjiran, kita bisa kok melakukan beberapa hal supaya mencegah jangan sampai kita kebanjiran. Ini dia yang bisa Miss dan anak-anak lakukan bersama-sama. Yang pertama, kita bisa mulai menanam tanaman. Apa aja? Mau menanam bunga di rumah, di sekolah, atau menanam pohon di kebun yang punya kebun, bisa. Ayo menanam pohon. Yang kedua, yuk mulai biasakan buang sampah ya betul sekali, buang sampah di tempat sampah. Dimanapun kita, mau di rumah, di sekolah, di restoran, sedang jalan-jalan di tempat wisata, di mana aja, biasakan membuang sampah di tempat sampah. Kalau belum ketemu tempat sampah, simpen dulu sebentar tempat sampahnya itu di plastik kecil kah, di dalam tas kah, atau dalam mobil, taruh tempat sampah kecil juga. Yang penting jangan dibuang sembarangan. Pasti bisa kan? Yang ketiga, saluran air di rumah kita, dari dalam rumah, di samping rumah, atau ada selokan di depan rumah, pastikan bersih, karena itu tadi sampahnya dibuang di tempat sampah supaya saluran air kita tetap bersih. Jadi kalau turun hujan, ya airnya bisa mengalir dengan lancar, tidak tersumbat dan membuat airnya tumpah ke jalan-jalan. Nah, itu dia 3 hal kecil yang bisa Miss dan anak-anak lakukan setiap hari supaya kita semua tidak mengalami yang namanya banjir dan mengalami kerugian. Oke? Nah, demikianlah petualangan kita kali ini. Gimana? Seru kan? Kita akan jumpa kembali di petualangan penuh warna berikutnya. Sampai jumpa. God bless you.